kami akan memulai konsultasi dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan berhadir di sini untuk memberkati kami, berikan kami kecerdasan kebenaran agar kami dapat memahami apa yang menjadi yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan serangkaian pembelajaran kami pada hari ini dari awal perkenalan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat berdoa dan bersyukur hari ini. Teman-teman, di sini kami dari Koko Unai dan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, ada Liti Agustina dan juga Milasi, dan Milasi masih dalam perjalanan. Nah, jadi yang akan kami bahas pada pagi ini adalah penggunaan sarana keagamaan dalam konseling pastoral. Nah, di sini kita akan mulai dari pengertian konseling pastoral itu sendiri. Nah, di sini konseling pastoral itu merupakan suatu bentuk pendampingan yang mengintegrasikan aspek spiritual dalam proses konseling untuk membantu individu dalam mencapai pertumbuhan spiritualnya, pemulihan emosi, dan penemuan makna hidup yang lebih dalam. Nah, jadi konseling pastoral ini adalah penyampaian dari akal yang mengkonselingnya itu adalah kayak kalau di Kristen itu seorang pendeta atau pemuka agama lainnya gitu. Next. Nah, di sini ada fungsi utama sarana keagamaan dalam konseling pastoral. Nah, jadi fungsinya itu untuk memberikan manfaat dan dukungan bagi perkembangan dan keselamatan konseling, serta tidak boleh disalahgunakan atau dilakukan tanpa kerangka etika dan moral yang tepat. Nah, jadi pelaksanaan konseling pastoral ini tidak sembarangan, jadi harus memenuhi prosedurnya. Gitu. Nah, kemudian penggunaan sarana keagamaan dalam praktik konseling pastoral ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara personal dan profesional. Nah, di sini juga ada beberapa jenis yang akan kami bahas di dalam sarana keagamaan. Yang pertama itu adalah doa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa doa ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi dalam konseling pastoral ini, doa itu adalah alat atau sarana yang berharga ketika menghadapi suatu kesulitan. Nah, jadi dengan kita berdoa, kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa menghadapi permasalahan yang sedang kita alami. Nah, jadi doa ini juga melambangkan hubungan erat antara manusia dengan Tuhan serta ketergantungan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua ada Alkitab. Nah, jadi dasar dari konseling pastoral merupakan hal yang sah karena Alkitab ini memiliki berbagai cara untuk menyapa kebutuhan religius. Dalam firman Allah memberi terang dan hikmat terhadap personal yang dihadapi dalam memperoleh jalan penyelesaiannya. Dan juga selain kita mengandalkan doa, kita juga perlu mengandalkan yang namanya Alkitab. Karena apa? Di dalam Alkitab kita bisa menemukan jawaban dari permasalahan kita. Jadi kita bisa mendapatkan kayak pencerahan gitu. Next. Oke, yang ketiga ada nyanyian. Nah, jadi nyanyian ini berguna untuk mempererat hubungan spiritual antara konseling dengan Tuhan dan juga untuk memperdalam relasi spiritual, menyembuhkan luka batin, dan memperkuat keimanan konseling dalam menghadapi tantangan. Nah, nyanyian ini kan kayak di dalam lirik lagu itu pasti ada yang kayak relate dengan kehidupan kita. Nah, jadi kita bisa menghayati permasalahan kita melalui lagu. Nah, yang di lagu itu tidak hanya akan membahas permasalahan, tetapi juga akan membahas ada solusi dari permasalahannya. Gitu. Next. Selanjutnya ada ziarah. Ziarah adalah praktik keagamaan yang melibatkan perjalanan atau kunjungan ke tempat suci bersejarah atau penting sejarah spiritual dalam rangka mendapatkan pengalaman keagamaan, refleksi spiritual, dan pemulihan keyakinan. Di dalam sejarah ini kita sebagai orang umat Kristen melakukan perjalanan atau kunjungan ke tempat suci itu seperti kita ke Bukit Batu atau ke Bukit Karmel atau ke tempat-tempat yang Katolik center yang berfokus pada keagamaan. Nah, kalau misalnya dalam agama Islam kita bisa ke Mekah sama selanjutnya ada ibadah. Alat yang kuat untuk memperdalam hubungan
dan kehadiran spiritual yang menjadi ekspresi yang kuat sebagai bentuk dari kasih sayang, dukungan, dan kehadiran spiritual yang mendalam dalam proses konseling dan dukungan spiritual konseling. Kita akan masuk pada kesimpulan. Di sini dikatakan bahwa konseling pastoral itu adalah konseling yang dilakukan oleh pendeta atau pemimpin agama lainnya dengan tujuan untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan pemahaman spiritual kepada individu atau kelompok yang mengalami masalah emosional, psikologis, dan spiritual. Lalu penggunaan sarana keagamaan dalam konseling pastoral ini melibatkan beberapa jenis seperti doa, Alkitab, nyanyian, musik, ziarah, ibadah, dan pengembangan tangan. Nah, itulah teman-teman presentasi dari kami. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Itu teman-teman, sekian dari presentasi kami persilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok keempat. Tidak. Dan saya juga ingin bertanya, misalkan mau menjelaskan apa peran agama dalam penyelesaian mental dan integritas pernikahan. Oke, terima kasih Ani. Ada lagi? Jadi, Ya, silakan. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan kita kata Betty, mungkin bahasa ini juga termasuk sejarah keagamaan. Kenapa bisa begitu? oke. Baik, terima kasih Mas Ani untuk pertanyaan. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kami minta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Menjawab pertanyaan dari kami, apa hubungan sarana keagamaan dengan konseling pastoral? Selanjutnya, dan bagaimana pendapat dalam sarana keagamaan? Di sini sarana keagamaan memiliki hubungan yang erat dengan konseling pastoral karena konseling pastoral merupakan bentuk pelayanan konseling yang dilakukan oleh para pemimpin agama atau pendeta kepada individu yang membutuhkan bimbingan spiritual dan emosional berdasarkan ajaran agama tersebut. Nah, di sini maksudnya kita sebagai konselor itu kita kan sebagai di sini ada dikatakan pelayanan konseling yang dilakukan oleh para pemimpin agama. Misalnya kita di agama Kristen itu kan pendeta. Nah, jadi kita sebagai konselor itu memberikan kayak ya penguatan kepada konseling yang dimana berdasarkan ajaran agama tersebut. Misalnya kalau Kristen kan pastinya pendeta. Nah, kalau Islam kan pastinya ustadz. Kalau ustadz haji atau ya itu. Nah, selanjutnya kan di sini bagaimana pendapat privasi dalam sarana keagamaan. Nah, pendapat privasi dalam sarana keagamaan penting bagi konselor untuk merahasiakan informasi yang didapatkan dari konseling. Di sini kita sebagai konselor itu kan harus kayak memprivasi gitu atau menyembunyikan masalah yang ada di konseling kita. Misalnya konseling kita mempunyai masalah misalnya pelecehan seksual. Jadi kita sebagai konselor itu harus bisa merahasiakan permasalahan yang ada pada konseling tersebut. Selanjutnya bisa ditambahkan. Baik, izin menambahkan jawaban dari Betty tadi. Jadi hubungan antara konseling pastoral dan sarana keagamaan. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi kan bahwa konseling pastoral ini kan dilakukan oleh pendeta. Itu di dalam Kristen. Nah, kemudian sarana keagamaan tadi kan kayak ada seperti doa, Alkitab, nyanyian, kayak ziarah dan ibadah, pengembangan tangan. Nah, jadi hubungannya itu sangat erat. Karena ini kan di dalam Kristen tentu saja kita harus melibatkan kayak doa, ibadah, membaca Alkitab, menyanyi gitu kan. Nah, jadi itu hubungan antara konseling pastoral dengan penggunaan sarana keagamaan tadi. Nah, kemudian apa yang penerapan privasi dalam konseling pastoral? Hanya juga privasi kan tentu tidak oleh banyak orang yang tahu gitu. Nah, jadi antara konseling dan konselor ini, informasi yang disampaikan oleh konseling ini kan tidak boleh disebarluaskan oleh si konselornya gitu. Nah, jadi apapun permasalahan dari si konselor ini, konselor tidak boleh kayak
cerita dengan orang lain kecuali dengan sesama konselor untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi itu. Bagaimana Pri? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Baik, saya akan langsung jawab pertanyaan. Dan jika ada yang pernah kelompok, di sini kan kata Ani jelaskan peran agama dalam kesehatan mental dan kesejahteraan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau berkaitan agama itu kan maksudnya sesuai dengan yang dianut kita kan, masing-masing kita punya agama dan kita masing-masing memiliki agama tersebut. Dan dalam agama itu adalah sesuatu hal yang positif kan. Nah, jadi tidak ada maksudnya untuk mengajarkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif. Nah, makanya kenapa bisa dikatakan agama kan? Bisa juga agama ini melalui agama kan kita bisa melakukan ritual dan doa. Ketika orang mengalami suatu masalah, misalnya kan melalui agama ini orang-orang bisa melakukan meditasi melalui doa atau ritual keagamaan karena itu kan mengajarkan satu hal yang positif dan kita bisa seperti kita ketika kita mengalami masalah misalnya kita bisa berdoa kepada Tuhan kita sebagai orang Kristen dan di sini juga kita dalam agama ini kita juga sering diajarkan bagaimana nilai-nilai atau norma-norma yang positif supaya kita ini bisa menjalani kehidupan kita yang lebih baik, menjalani kehidupan kita yang positif. Ketika kita menghadapi masalah ada dalam firman Tuhan mengatakan seperti ini, seperti itu. Jadi itu kan ibaratnya sebagai penguat kita. Gitu. Ketika kita itu bisa mengalami masalah, mengalami kesenjangan dalam kehidupan kita. Jadi peran agama itu sangat penting ketika kita mengalami masalah seperti itu. Jadi tidak hanya bergantung pada konselor saja, konselor sekalipun dia juga manusia. Mungkin saja konselor juga bisa mengalami masalah karena jadi poin pentingnya ada di agama atau ajaran di dalam agama itu sendiri untuk menuntun kita, untuk mengajarkan kita bagaimana nilai-nilai yang positif dalam kehidupan kita. Itu aja sih aku. Menjawab pertanyaan Restani maupun salah tadi. Kenapa Bukit Batu dikatakan tempat suci keagamaan? Ternyata tadi bukan untuk agama Kristen, cuma salah sebut ya. Itu kan untuk kepercayaan orang Hindu. Jadi kan kepercayaan orang Hindu itu kan bisa kayak berziarah ke Bukit Batu atau ke balai. Nih, saya mencoba menambahkan atau sedikit meluruskan. Karena kan di sini pertanyaan Resta kan, kenapa sih Bukit Batu itu dikatakan sebagai tempat suci keagamaan? Agama Keharingan sendiri kan juga suci, jadi tidak hanya agama Kristen seperti itu. Jadi ya sama. Kenapa bisa dikatakan tempat suci, ritual suci keagamaan? Karena mereka juga melakukan ritual-ritual sesuai dengan keagamaan mereka. Mereka menganggap agama mereka itu kan sakral. Jadi tidak bisa yang kayak semena-mena seperti itu. Ibaratnya kayak kita kemarin kan tidak hanya Keharingan kan ya, ke sana kita juga beragama Kristen, kita melakukan kegiatan di sana juga kemarin kan kita melakukan ibadah, itu juga kita anggapannya melakukan ritual keagamaan, kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita seperti itu sih Resta. Ini menandakan kita kalau itu yang Bukit Batu untuk Keharingan. Kalau kita untuk misalnya kayak Katolik kan seperti yang lagi viral-viral ini kan ada yang namanya Katolik Center. Nah itu sama halnya kayak Bukit Batu juga. Jadi kayak tempat wisata tapi dalam keagamaan gitu. Meskipun tempat wisata tapi tidak sembarangan kita berperilaku buruk di situ atau tidak sembarangan kita kayak menjelek-jelekan gitu. Jadi itu adalah tempat suci yang masing-masing agama. Kalau Bukit Batu kan untuk Keharingan atau Hindu, kalau Katolik Center kan untuk kayak yang Kristen bisa atau bisa gitu. Tapi yang mengunjungi tidak hanya orang-orang yang beragama di situ, tapi banyak juga agama lain gitu, kayak Islam. Gimana? Ya, terima kasih. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kiki. Di sini kan bagaimana sih sarana keagamaan dalam konseling pastoral ini dapat memberikan manfaat dan hubungan bagi perkembangan dan keselamatan konseli yang mengalami depresi. Di situ tadi kan ada macam-macam pertolongan kan seperti doa, nyanyi dan sebagainya. Tapi tadi Kiki menyatakan bahwa masa orang depresi nyanyi-nyanyi kayak gitu kan tidak mungkin. Nah, makanya di sini kenapa dia membutuhkan pertolongan, yaitu datang ke konselor. Ketika dia datang ke konselor kan, nah si konselor ini menggunakan metode ini, misalnya menggunakan jenis-jenis pertolongan ini untuk membantu si
si konseli yang mengalami depresi tadi. Karena di sini kan konteksnya dalam keagamaan kan. Nah, jadi bisa saja misalnya melalui doa, melalui nyanyian, melalui cara dan lain sebagainya untuk menolong si konseli ini sesuai dengan permasalahan yang dia alami ini seperti itu. Nah, yang tujuh menanggapi lagi. Nah, jadi si permasalahan yang kita tanyakan tadi kan dia depresi. Kan orang depresi tidak mungkin dia kayak doa sendiri, nyanyi sendiri, ibadah sendiri, baca kitab sendiri. Nah, makanya seperti yang dikatakan oleh Lila tadi, dia membutuhkan konselor. Nah, jadi si konselor ini yang akan mengajak dia untuk berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, ibadah bersama gitu. Misalnya si konselor juga mengajaknya untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Si konselor juga akan memberikan dukungan kepada si konseli ini. Nah, itu alasannya dia membutuhkan konselor. Jadi karena tidak mungkin kata kita tadi kan dia melakukan sendiri kayak doa sendiri, nyanyi sendiri. Nah, dalam nyanyian sendiri pun kita tidak mesti harus menyanyikannya juga, ikut bernyanyi, tapi kita bisa mendengarkannya juga, tapi kita harus menghayati isi dari nyanyian tersebut gitu. Oke, terima kasih kelompok. Jadi itu ketika konselor membawa dia menyanyi itu kan mungkin juga butuh proses ya kan? Iya, jadi Ya. tidak langsung dia mau ikut gitu. Ya, terima kasih kelompok. Ya, terima kasih mungkin untuk pertanyaannya. Baiklah teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari pertanyaan Bibit tadi? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita tutup presentasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan presentasi kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa kita. Teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan kami sudah